apa namanya, apa yang ditonjolkan dari Nabi Muhammad, akhlaknya seperti itu, Bang. Sementara begitu saya lihat Yesus begitu ditabok malah nanya, kenapa lo nabok gue? Ini sama-sama, jadi case-nya ini study case ya, sama-sama ya, Bang. Gimana? Oke, boleh saya tangkap begini, Bang. Silakan. Abang bilang Yesus ditabok, Yesus menjawab, kenapa lu nabok saya? Itu gimana, Bang, maksudnya, Bang? Ada kan di Bible? Nggak ada. Yakin? Iya, saya yakin 100% itu nggak ada di Bible. Ada, Oke. ada. Ya coba, Bang. Yohanes Coba, 18. Ah, Oke, coba dibaca. Bentar. Itu gaya bahasa orang Jakarta itu, aneh, lu itu gaya bahasa. Iya, tahu, Bang, tahu. Ya, lanjut Bang Jibril. Bentar. Nih. Di Yohanes 18:23, Bang. Coba mau saya bacain. Iya, coba dibaca, Bang. Oke, ya, Yohanes 18:23. Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, katakanlah di sini dan apa kesalahannya. Tetapi aku yang kukatakan ini memang benar. Mengapa engkau menampar aku?" Ya. Itu jelas-jelas, Bang. Masalahnya di mana, Bang? Nah, itu, Bang. Kan tadi kita study case nih. Ya. Waktu Rasulullah pelipisnya tuh dihantam pakai gagang pedang, Bang. Rasulullah nahan pedangnya biar nggak dibinasakan nih musuhnya. Tapi Yesus yang katanya kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, tapi begitu ditampar malah nyolot, Bang. Iya, begini, Bang. Itu kan Gimana? dijelaskan di situ. Dia kan berkata benar. Tapi tiba-tiba dia ditampar. Ya, dia bertanya dong, kenapa kamu menampar aku, kan gitu. Nah, kalau Abang mau Kan nggak cocok sama narasinya yang kasih pipi kanan, Bang. Karena Iya. yang ini Abang saya yakin di Sumatera Utara Abang pasti update juga ceritanya. Malah yang saya lihat itu di tampar pipi kanan malah lapor Polres Sumut, Bang. Iya, Bang. Itu gini, Bang. Biar kita jelaskan, nggak usah ke Sumatera, Bang. Oke, gimana? Itu Bang jangan menggiring ke narasi Anda aja, Jibril. Oke, Gini, Bang. siap. Ke yang tadi aja, Bang. Masalahnya Gantian itu kan lah, gantian bicara. dijelaskan di situ, Bang. Dari tadi juga dia jelasin, Gerald, santai aja. Iya, santai aja. Gini, Bang, itu kan dikatakannya gini, Bang. Dia kan berkata yang benar, tapi kenapa kamu menampar aku? Nah, itu kan oke. Tapi kita jelaskanlah dulu tentang masalahnya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu peribaratannya seperti ini, Bang. Ajaran kasih itu di sini, Bang. Banyak orang-orang berkata ajaran Yesus itu ajaran kasih. Tapi sebenarnya yang memaknainya nggak tahu gitu, Bang. Saya memaknainya kasih itu seperti apa, Bang? Gini, Bang. Itu makanya saya bilang yang ditonjolkan Yesus itu di samping penebusan itu tentang ajarannya tentang kerajaan surga. Nah, untuk mencapai kerajaan surga itu dengan apa? Yaitu dengan kasih itu, Bang. Nah, kasih itu seperti apa? Begini, Bang. Peribaratannya begini, Bang. Itu dijelaskan di situ, ada dibilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu penjelasannya itu runutannya panjang, Bang. Jadi itu diambilnya dari dia udah berkata, jangan engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun dari hukum Taurat ditiadakan. Seorang meniadakan itu dan mengajarkannya demikian, itu mempunyai kedudukan paling rendah di dalam kerajaan surga. Itu, Bang. Jadi ajaran kasih yang ditunjukkan Yesus di sini, di zaman-zaman para nabi itu nggak ada diajarkan, Bang. Salah satu contohnya seperti ini, Bang. Yesus berkata, engkau telah mendengar firman, jangan membunuh. Tapi aku berkata, engkau berselisih dengan saudaramu pun itu tidak boleh. Jadi apabila engkau ditampar pipi kiri, ya berilah pipi kanan. Jadi perumpamannya seperti ini, Pak. Jangan membunuh. Kalau saya mengambilnya itu lebih kepada, kalau mengatakan kepada kasih, di hukum Taurat kan dibilang jangan membunuh. Tapi kalau udah kepada kasih, Bang, kita berbicara, jangan membunuh. Kita itu, saya pribadi, Bang, dikatakan jangan membunuh, itu perintah Allah. Tapi kalau ajaran kasih, di samping kita jangan membunuh, kita juga mengusahakan orang untuk tidak membunuh, Bang. Misalnya Tapi untuk masuk surga kita mesti membunuh Yesus. Saya nggak paham nih. Nah, itu titik pemaknaannya kita berbeda di situ, Bang. Waduh. Siapa sih yang membunuh Yesus itu? Karena orang-orang itu tidak percaya sama Yesus. Karena Yesus mengatakan aku Gini bro. Saya dulu ngomong sama Jibril ini bro. Ntar bro, bentar.
Gini, Bang Geren mohon izin santai aja dulu Bang. Nggak Biar ada satu akhlak clear dulu banget ya. sih. Iya. Gerard, lu mau sepintar Silakan lanjut, apapun dulu. kalau adab lo kayak gitu gue nggak mau denger. Adab dulu, adab dulu. Lu mau lebih pintar daripada Habibie pun gue nggak akan denger lo kalau adab lo kayak gitu. Gimana, Bang Henry? Sambung. Iya, jadi gini bang, tentang ajaran kasih itu seperti itu. Jadi dibilang kepada saya, jangan membunuh. Ya, saya melakukan itu, jangan membunuh. Tapi di samping saya jangan membunuh, saya juga harus mengusahakan, itu ajaran kasih bang ya. Saya juga mengusahakan kepada saudara-saudara saya, gimana agar dia tidak membunuh. Sederhananya seperti itu. Misalnya, salah satu lagi misalnya, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu tentang perbuatan salah bang. Misalnya, kita buat suatu perjanjian bang ya, dengan abang ya. Saya dengan Bang Jibril buat perjanjian. Kita buka usaha lah, bisnis lah. Nah, kita bilang, apabila seseorang melanggar akan membayar 1 juta. Penalti. Gitu, Bang, ya. Penalti 1 juta. Tapi kalau karena saya mengedepankan ajaran kasih, saya membayarnya itu 2 juta, Bang. Seperti itu. Waduh. Jadi itu ajaran kasih, Bang, seperti itu. Jadi itu diibaratkan juga, itu dibilang itu di dalam. Tapi untuk mengikuti ajaran kasih ini, saya mesti mengimani membunuh anak Tuhan. Itu bang, di situ. Itu bukan ajaran kasih tentang membunuh Tuhan itu. Itu karena orang-orang tidak percaya dengan Yesus bang. Ya tapi abang nikmatin kan? Maksudnya? Abang nikmatin kan? Apa yang dinikmati? Dengan orang-orang Romawi membunuh Yesus, abang nikmatin sekarang kan? Ya, yang saya nikmatin ya bukan dibunuhnya itu dibunuhnya itu karena orang-orang nggak percaya bang. Iya, tapi dari penyaliban itu, yang menikmati penyaliban siapa sih bang? Dari seluruh umat manusia di dunia ini, yang menikmati penyaliban siapa? Ya salahnya di situ bang. Gimana saya nggak sih? Bukan. Yang karena saya demi Allah bang, saya nggak menikmati penyaliban. Ya gini bang. Makanya kan saya mendukung Edis bang. Saya mendukung dalam hal itu ya, bukan semuanya. Saya juga banyak kontra dengan Edis. Saya banyak kontra. Tapi dalam yang mengatakan tentang penyaliban itu adalah kayak karya iblis, ya saya sepakat di situ. Oke, tapi kita tapi abang menikmati kan karya iblis itu? Enggak, bukan karya iblis itu yang saya nikmati, tapi ajarannya. Jadi? Ajaran Yesus. Nah, oke, iya ajarannya, iya ajaran Yesusnya, iya setuju. Tapi abang menikmati nggak hasil dari salib itu? Hasil dari salib itu, gimana saya menjawab? Karena kalau Yesus nggak disalib nggak ada kekristenan loh bang. Nggak ada kekristenan itu ada setelah itu bang. Itu bukan ini gini bang ya, kita speak dulu bang ya. Kita di sini, saya seorang Katolik bang. Kita di sini bukan alhamdulillah, pantes dari tadi abang santun Katolik. Terus. Enggak juga gitu bang. Saya juga nggak seperti itu bang. Gini bang, saya seorang Katolik. Nggak, mayoritasnya yang saya berani taruhan yang tadi mau motong abang itu pasti Protestan. Saya nggak kayak gitu bang. Gini bang. Kan abang aja ketawa tuh. Iklan dulu sedikit bang ya. Sedikit bang. Saya tadi ada naik Kokomal itu bang. Para seiman saya lah Katolik. Dan dibikinlah di situ tulisannya Nabi Muhammad berzina. Oke. Saya mendengarkan dari luar tiping-tiping ditulis seperti itu. Saya mencoba naik dan saya dinaikkan. Nah, saya bilang, Bapak Katolik? Ya, saya Katolik. Kenapa emang? Saya bilang, kalau Bapak memahami Alkitab, Bapak nggak layak menulis seperti ini. Langsung keluar semua kata ragunan bang. Langsung saya diturunin bang. Jadi maknanya berarti mungkin itu Kristen protein bang. Maknanya yang saya mau bilang bang, saya ini berbicara bukan secara Katolik, bukan secara Kristen. Ini berbicara tentang keimanan saya bang. Iya. Sebagai pengikut Yesus gitu loh bang. Jadi abang kalau menanyakan, abang menikmati dong hasil penyalipan Yesus. Kalau nggak ada penyalipan, nggak ada Kristen, kita maknanya bukan ke situ larinya bang. Gitu bang. Enggak, tapi ya itu tadi balik lagi yang menikmati, karena yang menikmati hasil dari penyaliban itu kan ya orang Kristen, karena kalau nggak ada penyaliban, narasi kalian nggak bisa Tuhan bangkit ke bumi lagi 3 hari dan seterusnya nggak ada itu semua, betul nggak? Begini bang, itu puncaknya bang. Kenapa dia disalibkan? Ya itu karena orang-orang nggak percaya bang. Jadi puncaknya suatu kehidupan itu ya apa sih? Ya kematian.
Ya dengan kematian itu ya dibuktikan bahwa dia bangkit, benar-benar bangkit. Nah, tapi kalau orang lagi tidak percaya, ya itu bukan, ya gimana ya, kalau bahasa kasarnya itu bukan urusan Yesus lagi gitu loh. Nah, ini balik lagi ke tadi Bang. Saya nggak bisa mengimani mandi pakai air kencing. Saya nggak kalau- bisa mengimani untuk saya masuk surga, saya mesti percaya, yakin, hakul yakin kalau ada orang yang mati untuk saya. Ya itu nggak saya larang. Itu kan sama aja mandi pakai air kencing, Bang. Iya bang. Begini, Tuhan Bang, kalau- ngelarang untuk bunuh orang. Tapi untuk masuk surganya saya mesti bunuh anak orang. ya nggak gitu bang. Saya nggak harus membunuh Yesus untuk saya masuk surga. Iya, tapi saya menikmati nggak sih dengan pembunuhannya itu menjadi dasar iman saya? Begini bang, gimana saya menganalogikannya ya? Gimana Misalnya itu? dengan pertumpahan darah lah, misalnya kita direbut kemerdekaan, kita kan menikmati kemerdekaan kita nih. Saya menikmati kemerdekaannya, bukan menikmati pahlawan saya dibunuh. Iya, jadi kalau saya bilang seperti itu gimana bang? Enggak, pengorbanannya saya tangisi, Bang. Iya. Kemerdekaan yang saya nikmati. Jadi Saya nggak pernah apa namanya menyanjung atas kematian pahlawan saya atau siksaan pahlawan saya. Sama seperti abang tahu nggak G30 SPKI? ya tahu. Nah, saya nggak menikmati bang. Apa yang saya nikmati dari itu? Apa yang saya nikmati dari itu bang? Berarti dengan narasi abang seperti Tapi itu, kalau Bang, saya buat agama berdasarkan sumur itu, saya menikmati kematian pahlawan-pahlawan itu. Abang paham nggak? ya saya paham. Saya memahami narasi abang seperti ini. Dengan saya beragama Katolik, dengan saya menyimpulkan tentang kematian Yesus di kayu salib, berarti saya menikmati, saya senanglah dengan penyaliban itu, gitulah seolah-olah bang ya. Betul. Oh iya, ya itu nggak apa-apa bang, itu terserah bang. Oke, berarti abang udah setuju ya? Abang menikmati pembunuhan anak Tuhan ya? Ya terserah abang, itu mau abang bilang seperti itu, ya itu terserah abang. Tapi kalau saya nggak ke situ bang. Jadi? Tapi kalau penyaliban Yesus itu karena apa ya? Karena orang nggak percaya juga apa yang dikatakan gitu. Jadi yang membunuh itu bukannya orang yang percaya kepada Yesus, bukan. Itu orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya Setuju. kepada Yesus, dia nggak akan menyalibkan itu. Nggak mungkin kalau orang yang percaya Yesus bunuh Yesus, Bang. Karena takut lah, wah Tuhan gila loh. Masa gue mau salib Tuhan? Ya bukan masalah ke situnya bang, dia datang itu untuk menebus gitu loh bang. Karena kita udah bikin dosa itu di zaman itu udah banyak sekali dosa gitu loh. Sedangkan di perjanjian Allah dengan Nuh itu udah ada. Nah, oke, narasinya coba saya mau meluruskan narasinya, Bang. Gimana kalau setiap nabi, jadi manusia, history will, ini saya ulang ya, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Dari zaman Adam, itu akan ada selalu dua agama. Satu agama Tuhan, satu agama manusia. Agama manusia ini, Bang, selalu menyembah berhala, menciptakan anak-anak Tuhan dan menyembah anak-anak Tuhan itu sendiri. Dan ini dari zaman Adam, habis itu zaman Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, habis itu terus. Makanya Tuhan terus mengirimkan rasulnya atau utusannya. Terus dikirim, Bang. Setiap manusia udah mulai belok, dikirim. Setiap manusia udah belok, dikirim. Setiap manusia udah belok, dikirim lagi. Sampai terakhir, Bang, biar ajaran Tuhan atau agama Tuhan ini nggak dibelok-belokin lagi, Allah menurunkan kitab yang nggak bisa dirubah-rubah, Bang. Yang ratusan juta orang hafal. Makanya Allah nggak perlu nurunin nabi lagi. Kenapa? Karena udah ada kitabnya, udah ada manual booknya. Dan kitabnya itu udah nggak bisa diganti-ganti. Kenapa? Karena Allah menjaganya dengan umatnya yang menghafalnya dan membacakannya 5 kali sehari. Kalau dari perspektif saya lebih make sense itu, Bang, daripada Tuhan yang mengirimkan rasulnya berkali-kali dari Adam, dari Nuh, dari ini, terus seterusnya. Tiba-tiba di jabat satu, Tuhan sendiri yang turun, nggak menebus dosa, tiba-tiba mandi pakai air kencing, ajarannya dari manusia bapak-bapak gereja. Lebih make sense mana sih, Bang? Oke bang, saya tanggapi bang ya. Silakan. Ini bang, itu kan kemana bang? Kalau nggak kemana pun, kalau itu dari bukti sejarah lah gitu lah bang. Tapi kemana saya begini bang, saya udah menjelaskan tadi yang itu
Kalau abang mengatakan saya menikmati Yesus disalib, saya mengatakan tidak. Keimanan saya itu tentang ajarannya, bukan penyalipannya. Nah, yang kedua gini bang, karena ada itu sering juga itu abang mungkin pernah mendengar sekilas atau mungkin familiar dengan ayat itu yang tentang Rasul Paulus, tahu kan bang? Paulus, yang dia mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib membatalkan seluruh hukum Taurat. Tahu itu bang? Iya, oke. Itu saya lebih kepada gini bang. Mungkin itu dia salah tafsir bang. Mungkin ya. Jadi Rasul abang salah tafsir. Enggak bang, gini bang. Makanya itu beda lagi nanti kita debatkan itu bang. Itu juga sangat sensitif bang. Siap. Sangat sensitif bang. Jadi saya mengatakannya seperti ini. Itu yang mau kalau keimanan saya bang. Yang dibatalkan Yesus itu bukan hukum Tauratnya bang. Tapi yang dibatalkan itu perjanjian Allah tadi dengan Nabi Nuh. Jadi setelah Yesus Tunggu, ada perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh, Bang? Berarti ada 3 dong perjanjiannya. Ya itu yang perjanjian dengan Ibrahim, perjanjian dengan Nuh. Bukan perjanjian, firmannya tadi bang yang dibilang itu setelah dia itu bang, udah bang ya, udah selesai itu bang ya. Yang dibatalkan itu bang dengan datangnya Yesus ke bumi. Yang dibatalkan itu. Jadi ada lagi itu tertulis di dalam Matius itu, kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu tentang kiamat. Itu dituliskan di dalam Alkitab ya, yang di Matius berapa itu yang mengatakan saya datang bukan membawa damai, dia membawa pedang, memisahkan anak dari ayahnya. Pokoknya banyaklah itu rangkaiannya di situ. Itu tentang kedatangannya yang kedua kali bang. Itu saya kemana saya ngerti seperti itu bang. Yang dibatalkan itu yang firman Allah tentang Nabi. Oke. Sekarang gini bang, kita lompat agak maju ke depan nih. Kita moving forward. Menurut abang kenapa nanti di akhir zaman Nabi Isa lagi yang turun? Kenapa Nabi Isa lagi yang turun? Ya soalnya nggak ada yang mampu bang selain Nabi Isa. Sama kayak gini bang, yang manusia jatuh ke dalam dosa yang sekarang ini. Kenapa Nabi Isa diturunkan? Itu. Kenapa? Ya karena dia yang paling dikasihi Allah itu, maksudnya di situ. Oke, itu dari segi iman kan bang. Nih, iya. Abang mau denger alasan saya nggak? Logika saya, rasional saya, kenapa Allah menurunkan Nabi Isa lagi? Abang mau denger dari perspektif saya nggak? Ya boleh. Karena udah dicontohkan, diulang lagi, history will repeat itself. Abang tahu nggak, zaman Nabi Muhammad ada Bani Quraisy ini nanya sama Nabi Muhammad, iya Muhammad, setiap Nabi itu punya mukjizat. Coba tunjukin mukjizat lo. Kalau lo bisa tunjukin mukjizat lo, gue mu'alaf sekarang, gue masuk Islam sekarang. Abis itu Rasulullah membelah bulan bang. Dan setelah bulan ini dibelah bang, ini yang minta tadi nggak masuk Islam bang. Iya. Jadi, dan contohnya ini history will repeat itself. 20 Desember 2025 per hari ini, nggak sampai 2 jam yang lalu, saya udah tunjukin Al-Quran dari kitab abang dibilang ar-arat, di kitab saya dibilang judi, dan sejarah studinya dibilang bahwa bekas-bekasnya itu ada di judi, bukan di ar-arat. Abang masih menolak juga. Jadi mau dibuktikan seperti, insya Allah bang, saya keluar dari rumah saya sekarang, saya belah matahari untuk abang nggak akan mengimani juga bang. Mesti Yesusnya yang datang ke abang, duduk di depan muka abang, bilang aku bukan Tuhan, baru abang tahu. Ini logisnya saya ya, saya ya, karena makanya mu'alaf itu yang hatinya dilembutkan artinya. Iya betul bang. Jadi bang, saya menjawab itu dengan seperti ini bang. Kalau abang mengatakan saya keluar rumah, saya membelah matahari pun abang tidak akan percaya, ya saya mengakui itu bang, saya mengimani itu. Itu iya kan? Mesti Yesusnya yang sendiri turun, abis itu bilang dia mesti patahin salib di depan abang, mesti dia bunuh babi di depan abang, abis itu dia bilang gua bukan Tuhan, baru abang bilang oke, siap. Betul enggak seperti itu. Enggak seperti itu. jadi seperti itu abangku. Jadi itu udah, kalau saya mengatakan saya nggak harus mengatakan Yesus harus ini, Yesus, tapi
Yesus sendiri nanti yang akan memilihnya sendiri, Bang. Saya meyakini seperti itu. Bukan mengatakan saya kalau mengikut Yesus ini seperti ini saya masuk surga, enggak juga, Bang. Tapi keimanan saya seperti itu, Bang. Bukan masalah tentang nanti saya dipilih atau tidak, tapi tentang di hari kiamat itu nanti, Bang. Yesus sendiri nanti yang memilih. Exactly. Abang tahu nggak kenapa saya duduk di sini di depan komputer ngobrol sama abang detik ini sekarang? Abang tahu nggak kenapa? Iya, gimana, Bang? Karena nanti di akhir zaman, Bang, begitu kita udah meninggal semua dan dibangkitkan, Bang Henry akan ditanya, Islam pernah datang ke kamu nggak, Henry? Abang nggak bisa bilang nggak. Ya. Karena saya udah nyampein ke abang, tugas saya udah selesai. Yuk. Masya Allah, ya? Oke, Bang. Jarang loh Bang Henry. Kalau Bang Henry mau tahu, Gini, Bang. Bang Henry, bentar Bang Henry. Nanti abang lagi, bentar. Ini jarang-jarang nih Bang Jibril masuk sini, betah lama duduk, jelasin ke abang, jarang-jarang ini Bang. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah. Abang ini malam ini dapat kuliah gratis, dapat apa namanya rival diskusi yang Masya Allah. Ya, terima kasih, manfaatkan Bang. dengan baik. Yang Ya, santuy, manfaatkan santuy. dengan baik. Tapi saya hanya mengatakan seperti ini, Bang. Kalau dalam iman saya seperti ini, apabila saya menganggap abang saudara saya ya, gini, Bang. Kan iman dasar keimanan saya tadi yang saya bilang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya gitu. Nah, yang keduanya itu kasihilah sama manusia gitu, seperti dirimu sendiri. Yang saya mau bilang di sini, mungkin juga saya harus pulang, Bang. Saya masih di suatu tempat ini, belum pulang ke rumah. Nah, yang saya mau bilang ke abang juga tadi udah mengatakan yang seperti itu. Saya sangat terima kasih sekali, Bang. Yang saya mau katakan seperti ini, Bang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Harus. Apabila dia mendengarkanmu, kamu sudah mendapatkannya. Tetapi apabila dia tidak mendengarkanmu, ajaklah 1-2 orang untuk meyakinkan pendapatmu itu. Apabila dia tidak mengerti juga, ajaklah beberapa orang, banyak orang, dan umumkanlah di situ tentang dosanya itu. Apabila dia tidak menerima juga, kata Yesus apa? Anggaplah dia seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Itu aja sih, Bang. Siap. Syukron, abangku, waktunya. Abang mau balik apa abang lagi di tempat kerja apa gimana? Iya, Bang, saya mohon maaf nih, Bang, ya. Oh, ya udah santai. Next follow aja hostnya, nanti kita bisa ngobrol lagi di sini. Oke, Bang. Oke, Bang, ya. Saya Siap. pamit turun, Bang. Siap, Syukron, waktunya Bang Henry. Aduh, Bang Noel lagi nih. Gimana kabarnya Bang Noel? Wih, ada yang komen di bawah. Bang Jibril, ada salam dari suami saya, dari Raisa. Ya, salam balik sama Amis Daud. Gap. Gabriel. Monitor Immanuel. Bang Jibril, tadi Yuk. yang dia bawakan itu dari Bible ya, itu yang terakhir dia ngomong itu. Nggak pernah baca ayatnya yang itu. Malah itu di hadis Nabi Muhammad loh itu. Yang 4 mata ya? Iya, man arada ayyan sahalihi sultanin li amrin fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa pada satu perkara, maka jangan dia tampakkan terang-terangan, akan tetapi dia ambil tangannya, dia berduaan dengannya. Kalau diterima, maka itulah yang dia harapkan. Kalau tidak, maka dia telah menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan padanya. Malah hadis malah itu. Insya Allah. Nyebrang ya kan? Nih Bu Darni komen-komen aja di bawah. Saya mute biar naik. Halo Jibril. Woi. Yo, gimana? Gimana kabarnya Bang? Sehat? Macamnya panjang lebar diskusimu sama si kawan Katolik tadi kuliah. Mana ada panjang lebar. Sebentar aja, kita juga selalu begitu. Gimana kabarnya? Sehat Bang?
Sehat, sehat. sehat. Aku dengar-dengar Masih nyembah makhluk, Bang? Masih nyembah Yesus, bukan makhluk. Aku gini Jibril, aku menyembah apa yang ku sembah nampak, yang kau sembah nggak nampak. Tuhannya para nabi emang nampak? Tuhan kami, Tuhannya dia para berkunjung, nabi, macam Bang. Tuhannya para nabi, nampak nggak? Tuhan kami nampak. Tuhannya para nabi. Oh nampak, nampak. Di mana itu? Coba kasih tahu. Oh, nampak lah. Di mana? Nggak tahu kelihatannya? bahwa Tuhannya para nabi pernah bergulat, bergulat. Itu malaikat. Baca original teksnya dong. Dengar. Jadi gini dia. Nggak kau baca judul perikopnya itu. Nih, ada yang punya kitab nih. Ayo. Bang Billy. Mari. Shalom. Gimana kabarnya? Tuhan Sehat, Bang? bergulat. Cuman Tuhan orang Islam aja nggak pernah turun ke dunia berondok-berondok aja di atas langit sana. Kan tuh coba udah menistakan tuh nggak berondok. Ya kalau kau bilang kalau Tuhan orang Kristen minum kencing, mandi kencing kan kurasa berimbang juga nya itu. Di mana? Gue bilang Tuhannya abang mandi pakai air kencing. Iya. Gini Jibril, nggak boleh langsung baper-baperan. Enggak, di mana gue bilang itu? Jangan fitnah lah. Gini Jibril. Enggak, kan tadi ada gini kita balik lagi tadi. Tadi abang bilang Tuhannya para nabi bergulat. Ini ada yang punya kitab nih. Ada Bang Billy nih. Bentar. Di mana? Bang, yang gulat itu Tuhan apa malaikat, Bang Billy? Coba deh. Iya, dalam teksnya kita membaca itu bukan YHWH yang bergulat, tapi secara teksnya Elohim, ya. Nah, kalau Elohim yang kita bergulat ya. iya, bukan YHWH, Elohim. Elohim di situ siapa? Merujuk pada Bentar, kau malaikat. Jibril kan Elohim bergulat dengan Yakub ya. Iya, dan itu bukan Tunggu dulu YHWH. dijelasin, Munaroh. Nah, kalau kita lihat tafsir Kristen sendiri ya, tafsir Kristen Matthew Henry mengatakan itu malaikat. Coba buka Matthew Henry, itu malaikat. Jadi otoritas Judaism percaya itu malaikat, dan otoritas Kristen yang terpelajar tentunya, kalau yang tidak terpelajar atau dungu pasti nggak tahu itu malaikat, karena teks di dalam itu bukan YHWH tapi Elohim. Lanjut teman-teman. Nah, tuh yang punya kitab bilang bukan Tuhan, malaikat. Elohimnya katanya kan. Malaikat. Elohim itu dulu. Tuhan dan kekuasaannya. Yosef yang bergulat itu Yosef memang bukan Elohim atau siapa? Atau malaikat? Astagfirullahaladzim. Yang bergulat itu bukan YHWH tapi Elohim. Musa disebut Elohim atau Elohim. malaikat? Elohim. Inilah. Elohim ya. Elohim. Dengar Jibril ya. Ya, Musa disebut Bukan Elohim, malaikat, ya? terus Musa Tuhan gitu. Malaikat Aku disebut tanya Elohim, siapa ini? hakim-hakim disebut Elohim. Tuh. Udah kurang jelas apa tuh Bang Noel? Jadi Tuhannya para nabi tidak pernah berbentuk fisik, nggak pernah. Mampus. Tadi kan gue tanya Bang Immanuel, kan lo tadi ngeledek Tuhan gue nggak kelihatan, berondok ya kan? Habis itu gue bilang kan, Betul. Tuhannya para nabi juga begitu. Lo bilang enggak, Tuhannya para nabi kelihatan. Ini yang punya kitab bilang enggak. Tunggu sebentar. Itu kan Elohim katanya yang bergulat, bukan malaikat. Kok kau bilang Musa juga Elohim. ku tanya dulu ke Yosef. Musa juga Elohim. Yosef, apakah yang bergulat dengan kita langsung aja malaikat ya? Emang siapa Elohim ini? Ku tanya dulu, Elohim ini siapa ini? Siapa yang tahu? Siapa itu? Elohim itu jabatan. Coba Bang Billy jelasin deh. Ini Bisa rupanya jabatan bergulat. Astagfirullahaladzim. Bang Billy coba kasih tahu dia deh. Iya bang siapa namanya Bang Jibril. Buka di Alkitab mereka, terus tafsirnya Matthew Henry, punya orang Kristen sendiri itu. Coba. Dia enak gitu. Jadi kan bukan Yahudi, Kristen. Coba ini berapa?
Kejadian, kitab kejadian. Ini Bang Jibril. Ini si Immanuel ini ibarat Kejadian 32, begal. kejadian 32. Kejadian 32. Immanuel ini ibarat begal bawa pistol masuk kantor polisi, ngaku-ngaku polisi. Kejadian 32. 2 ayat 28. Ayat 28 itu. Terus lihat Matthew Henry commentary. Oke. Oke, sebentar. Mari Yosep, kau sama aku sekarang Yosep ya. Kita bedah ayat ini satu Tunggu persatu ya ini Yosep ya. 3228. Lihat tuh sebentar dong, sabar dong. Artinya gini, Kejadian kita bedah ayat ini. Apa 32. memang itu malaikat atau memang Allah? Nggak usah ya? sok bedah-bedah lo bahasa Oh, ininya beda-beda. nggak Kita bisa. lihat aja data. Silakan dibuka. Bacanya aja nggak bisa. Oke, mau bedah-bedah lagi ya. Heboh lo. Bentar. Iya, yang pintar itu Islam menerangkan Kristen itu baru pintar. Nah, nih. Di Indonesia ini makanya kacau kan, Ustaz Nih, menerangkan Alkitab. Munaroh, nih. Kejadian 3228 ya. Nih dari Alkitab Sabda, Kejadian 3228. Dari Matthew Henry. Yakub bergumul dengan Sebentar, apa katanya situ dengan malaikat itu menurut si Matthew Henry. coba ya? gue baca ya. MALAIKAT, Tuhan gitu ya. Tapi gimana sih gue bacanya nih? Coba. Gak bisa ini sama protein ini meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Ini Tuhan. Alkitabnya, lihat nih Alkitabnya nih. Iya. Jibril teman-teman lihat apa judulnya ini? Coba lihat nih. Yakub, ini ntar ya, sebentar. Yakub, walah mak jam bergulat. Yakub bergulat dengan malaikat. Kan? Saudara ini AL kan? malaikat. Ya. Sekarang gini deh, Noel. Mari. Noel. Enggak, sekarang gini deh. Kitab Kejadian ini punya siapa sih? Kitab Kejadian punya Musa, ini ketulusan Musa ini. Punya orang Yahudi bener nggak? Maksudnya punya orang Yahudi. Kitab ini, kalau kau bilang kitab Yahudi bisa punya orang Yahudinya ini memang. Orang Yahudi bilang itu malaikat. Lo tiba-tiba datang translate itu Tuhan. Menurut lo yang bener yang mana nih? Nggak ada dibilang sama si Yosef bilang bukan malaikat. Ayah Yosef, emangnya itu Yakub bergulat dengan Elohim atau malaikat? Elohim di situ secara konteksnya kepada malaikat. Udah kau dengar itu Jibril? Kan Dengar bukan malaikat nggak? katanya Jibril. Jangan kan? dipotong dong omongan dia. Elohim di situ secara konteksnya malaikat. Gini aja deh, gini. Anggap aja kita Kok jadi konteks? Aku tanya. Mari kok enggak gini lah. Aku baca satu persatu ayatnya ya. Benarkah ini malaikat atau tidak? Kita simak dari kata-katanya. Kau baca ayatnya. Oke, sip. Tunggu. Kau baca. Oke, aku yang baca. Dengar Yosef ya. Tunggu. Biar kau baca, jangan. Aku baca, nggak capek pun aku. Tenang aja kau. Sabar. Kau baca ini. Kan kau mau suruh baca. Sekarang kau baca dulu. Jadi enak. Jadi kita nggak bisa dibohongin. Gini. Kan? Tunggu bentar. Betul. 32. Gini. Artinya gini. Kau baca nanti gini satu persatu kita bedah tulisan ini. Emang dia mengarah ke malaikat atau mengarah kepada Allah itu sendiri? Kan begitu? Ya. Bisa dibukakan, Bang Jibril? Dari pernyataan. Boleh. Ya. Oke ya. Biar kita bedah pelan-pelan tulisan ini. Tunggu, Emang ya, kalau tunggu nih. malaikat apa emang gitu gaya Bang? Nah, Ini ayat ini. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32 ya. Ya, sabar. Pada dibuka, malam baca. itu. Silakan, baca dulu. Baca. Nah, itu tulisannya Ibrani, mana ngerti aku itu. Ya, makanya kau jangan nerangin orang Ibrani. Ya, coba baca. Kalah. Maksud sekarang gini. Kau Ya, yang baca baca dulu tulisanmu, lah. kitabmu, aku baca kitabku. Kitabmu Ya, kitabmu, yang apa aku baca kitabmu? Kitabmu terjemahnya dari mana? Sekarang gini lah, kau terangkanlah bahwa kata-katanya aku terangkan dari kitabku gitu aja. Tenang aja, gak usah pernah anggar jago.
Memang saya Macam anak jago. kecil. Memang saya jago. Bukan masalah jago sih, ini masalah original, Bang. Iya. Nah, Yang ya, lo punya tuh translatannya bukan dari yang Bang gitu, Billy kawan-kawan pegang. ya. Janganlah agar aku bisa. Iya, kok gini aja, nggak masalah sih itu. Memang translatannya dari Ibrani. Kita bukan masalah udah. translate, nggak Habis translate. perkara Kita udah. mau membedah kebenaran. Udah kau nggak bisa baca, udah kau lah. Kok udah katanya? Memang nggak ngerti aku baca Ibrani, ngapain? Bukan jurusanku. Ya terus ngapain ngotot? Sama juga kau suruh aku bahasa Arab. Ngapain aku baca bahasa Arab? Aku nggak pernah belajar bahasa Arab. Iya, terus ngapain ngotot, ganteng? Yang udah. Apakah hanya karena tulisan Ibrani menjadikan kau jadi benar? Karena dia bisa baca, dia lebih bener. Gue lebih percaya sama dia bisa baca. Sekarang begini saja, aku nggak ngerti Lu mau bahasa nerangin Ibrani. yang lo nggak Dia bisa ngerti baca bahasa gimana Ibrani. sih? Oh, Noel, gue nggak paham nih. yang nggak masalahnya itu yang di situ ada juga di sini. Iya makanya Bang Billy mau jelasin pakai originalnya. Itu kan yang bergulat Allah atau Jelaskanlah. Yahweh. Salah, bukannya Yahweh yang bergulat, tapi Sekarang Elohim. Bil. Jibril, gini lah. Jibril, kita bukan masalah kau pinter Ibrani nggak pinter Ibrani. Sekarang kau terjemahkanlah Ibranimu itu ke bahasa Indonesia, biar kita membedahnya pelan-pelan. Ya udah silakan Bang Billy. Nanti kau pun nggak bisa begitu loh. Bedah, terjemahkanlah bahasa Ibranimu itu Billy, biar kita simak kata-katanya. Emang malaikat atau Allah sebenarnya, kan begitu aja. Bukan anggar jago-jagoan kita di sini. Aku jago Ibrani, kau bodoh nggak bisa bahasa Ibrani. Bukan Itu nggak balik gitu, lagi, gitu bukan diskusi. masalah jago, masalah original, abangku ganteng. Original, tetapi bisa saja Billy menipu di original itu karena aku nggak paham. Astagfirullahaladzim. Tuh, Nasra ini Kristennya keluar. Jibril. Si Darel Sekarang ini begal. begini, aku nggak ngerti lihat kalian lu. Enggak, bentar Darel. Aku udah bilang tadi si Darel ini begal, ngaku-ngaku polisi tapi dalam kantor polisi. Dia ngaku polisi di dalam kantor polisi bawa pistol dia. Ngaku polisi padahal dia begal. Cemana kok? Ini yang punya kitab orang Yahudi, Bang Billy ini orang Yahudi. Dia bisa baca kitab aslinya. Kau pula yang ngeyel. Cemana nih otakmu nih? Gimana? Parah kali, bah. Sekarang gini Billy. Sekarang terjemahkanlah kitabmu itu Billy. Nanti kau pun nggak mampu pula menerjemahkannya. Tapi kau sok anggar jago. Astagfirullah. Kok astagfirullah? Enggak, gue ngeliat kelakuan ini Kristen Protein Kau tunjukkan agak lain. sebuah bahasa yang coba kawan-kawan di bawah ya, ada kitab yang aku nggak ngerti bahasa Ibrani, hanya karena aku nggak ngerti, lalu dia katakan akulah yang benar karena kau nggak ngerti bahasa Ibrani. Loh, kok jadi kayak gitu? Iya, bacanya aja lo nggak bisa. Terus lo mau debat, paham nggak? Dengerin dulu dia ngomong. Oh, udah terjemahkanlah Billy. Nah, sekarang kita harus menyatukan persepsi dulu biar enak kesananya. Itu Yakub bergumul. Bisanya kau nerjemahkan atau enggak Billy, nanti kau banyak cakap-cakap juga. Sabar gini. Jadi di situ tertulis Yakub bergumul dengan Allah. A-nya huruf besar, betul? Nah, Betul. berarti ya Yakub Buka dulu Ibranimu Sabar, tadi, kan sabar. kau nampilkan kitab Ibrani biar kami pun biar belajar juga bahasa Ibrani. Ya. Berarti Yakub bergumul dengan YHWH, begitu, betul? Kalau itu enggak, yang penting Allah lah ini yang ku tahu ini. Iya, Allah itu YHWH atau Yesus? Kok jadi nanya? Kau narasumber, kau nanya sama aku. Bukan aku narasumber, kau Aku bukan narasumber. Iya kan, aku mau meluruskan supaya kita punya satu persepsi yang sama gitu. Dia lagi ngelurusin. Lurusin dulu. Jadi yang aku mau kamu jujur ngaku, yang sepengetahuanmu itu yang bergulat dengan Yakub itu YHWH atau bukan gitu. Aku tanya dulu kok, apa beda YHWH sama Elohim? Elohim itu adalah kekuasaan. Jadi Musa disebut Elohim, diberikan kekuasaan oleh Tuhan. Hakim-hakim disebut Elohim, diberikan kekuasaan oleh Tuhan. Jadi, Jabatan. Elohim itu adalah kekuasaan atau otoritas. Itu arti Elohim. Gitu.
Nah, berhala juga disebut Elohim, Elohim Akhirim, Elohim Elilim. Tapi kalau Elohim YHWH itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, di dalam teks di situ Elohim, bukan YHWH. Makanya yang aku kepingin kamu jujur, supaya kita bisa sama persepsinya, diluruskan dulu. Yang bergulat dengan Yakub itu menurutmu YHWH, pencipta langit dan bumi ini, atau bukan, atau entitas lain? Pencipta langit dan bumi itu datang dalam wujud manusia. Di mana? Itulah menurut pemahamanku. Kan kau nanya berarti ke berarti yang bergulat dengan Yakub itu pencipta langit dan bumi. Iya, mengambil rupa manusia. Oke. Terus YHWH berarti ya, YHWH ya. Ya, anggaplah Oke. seperti itu. Oke, kita lihat apakah benar YHWH di dalam teksnya gitu. Ya. Kalau memang YHWH pasti harus kita akuin bahwa itu YHWH yang mengambil rupa manusia. Oke. Dan sekalian Billy, terjemahkan aja semua dalam bahasa Indonesia aja, Bill, biar kita simak kata-kata di dalamnya itu. Sama nggak dengan Alkitabku ini? 29. Biar jangan Billy, kau nunjuk-nunjukkan Ibrani, kau pun rupanya nggak bisa juga nerjemahkan. Oke, ini dia. Oke ya. Nih ya, Vayomer lo Yakov ya Amer. Terus Ot Shimka ki im Israel ki sarita im Elohim. Bukan YHWH nih, Elohim. Teruskan. Artinya apa? Elohim ini kekuasaan, otoritas. Nah, Ya, artinya yang kau bacakan wanyu-wanyu itu artinya apa bahasa Indonesianya? yang mana? Vayomer ya. Yang ini. Dari awal tadi lah, Billy. Dia berkata Lengkap artinya. Vayomer, lo bukan lagi Yakov Shimka namamu. Ot imka kiim Israel, tapi Israel namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Ki serita karena kamu telah bergulat dengan Elohim, bukan YHWH. Ya, ini kalau YHWH gini nih, Mas, aku kasih tahu ya, Bang. Nih kalau YHWH itu tulisannya gini nih. Nih. Aduh, tunggu bentar. YHWH nih tulisannya. Nggak kelihatan, tunggu bentar. Nah, ini dia. YHWH. Kalau Elohim di sini Alef, Lamet, Hei, Yud, Mem, Syafid. Elohim. Jadi beda secara tekstual. Jadi Yakub itu bergulat dengan Elohim ya. Elohim. Nah, makanya itu Bang, kita lihat ini kan ada teks dan konteks. Kristen komentator Sahabat atau dulu, jangan langsung penafsir. menjelek-jelekan Kristen kok. Asik apa dikit-dikit Kristen. Sahabat, terangkan dulu kitabmu itu. Ya karena kan kalian memakai kitab kami. Jadi Kristen, penafsir Kristen sendiri yang bernama Matthew Henry sudah menjelaskan bahwa yang bergulat dengan Yakub itu bukan YHWH tapi malaikat. Begitu. Oke lah. Jadi dari dua sumber, antara kita antara Kristen dan Yahudi setuju bahwa yang bergulat dengan Yakub itu bukan pencipta langit dan bumi, tapi ciptaan Tuhan, yaitu malaikat. Lanjut. Malaikat. Oh gitu. Sekarang gini. Well. Terangkanlah dulu apa. Tunggu bentar, Itu tunggu bentar. Coba lo buka Hosea 12 nomor 4. Hosea, oke, nggak apa-apa, boleh. Hosea berapa? Coba, Hosea berapa? Perjanjian baru juga ada itu, Bang. Perjanjian baru ada itu. Nah, Tuh. coba buka kameranya kayak tadi dong. Apa? Hosea, nggak apa-apa. Tenang aja kau Jibril. Buka kameranya kayak tadi. Sabar aku lagi buka Alkitab. Hosea 12 nomor 4, coba dibaca. Dengan lantang. Mana ini? Mau kau ejek-ejek lagi kitab Kristen ini, mau kau buruk-burukkan. Mana? Coba, enggak mereka ya conggo suzonnya makhluk nih satu. Hosea berapa Jibril? 12 nomor 4. 12 nomor ayat 4. Baca. Sabar, tenang aja kau. Lagi ada kitab di tanganku. Nih. Baca. Oke. Baca dong.
Sabar dulu kau. Baca ganteng. Yuk. Nah, nomor 4 coba dibaca. Ya, nih. Di dalam kandungan ia sudah Hosea 12 nomor 4. Iya, ininya ini kan nggak kau lihat yang ke-12 ini, ketapel. Ini. Nomor 4. Kok nih Hosea nih. Kok beda? Nomor 4. Tenang aja kau dulu. Di dalam kandungan dia sudah menipu saudaranya. Sudah. Dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Hah? Oke. Terus baca terus. Baca terus. Tadi apanya baca terus maksudmu yang Baca satu Alkitab terus, ini baca terus. Jangan takut dong. Jangan takut, baca terus. Baca terus. Oke, aku baca lagi. Oke. Oke. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Oke. Dengan siapa tadi? Dengan siapa tadi? Dengan malaikat. Oke. Dengan siapa tadi? Ia menangis Dengan dan bergumul dengan siapa tadi? kasih karunia kepada namanya. Dia bergumul sama siapa? Dengan Allah ini. Terus baca lagi dong. Bergumul dengan ini, tunggu dulu apa? Kau lihat dulu ini. Dengan siapa ini? Dengan malaikat itu nipu-nipu aja kau Darel. Aduh, matilah kau. Iya, ada kata-katanya bergumul dengan malaikat, tapi ini kan di atasnya bergumul dengan Allah ini ya. Ini rabun juga apa kameraku ini. Sama kayak iman lo. Nah, nggak boleh kabur-kabur juga apaku ini kameranya ini. Oke, jadi dia itu memang ya ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan kepada malaikat, tapi ada juga mengatakan kepada Allah. Tetapi gini loh Jibril, dari narasi yang tersedia ya. Terkadang di Alkitab ini Allah itu menampakkan dirinya dalam rupa malaikat, tetapi mengetahui apakah itu malaikat atau Allah melalui apa yang dikatakan isi kontennya itu. Kalau malaikat biasanya tidak menerima penyembahan, tidak membuat sebuah keputusan. Biasanya ya, kalau malaikat itu memberikan firman, katanya akan berbahasa seperti ini kalau malaikat asli. Allah berfirman kepadamu. Allah artinya saya menyampaikan Jangan ngarang. Jangan ngarang. Lo buka Kejadian 20. Kejadian 20 boleh. Bukalah capek aku. Aku udah apa katanya isinya itu? Di Kejadian 20. Tentang apa itu? Bentar. Bukan Kejadian, Keluaran. Boleh. Itu tulisan siapa tuh? Keluaran berapa itu? Keluaran berapa? 20. 20. Ayat Nomor 1 aja dari nomor 1. 1. Apa yang mau kau tanyakan di sini? Itu siapa yang ngomong? Allah ngomong itu, tanda petik 2 itu. Allah yang ngomong. Siapa yang ngomong itu? Yang nulis ini siapa? Yang menuliskan itu Musa. Musa bilang apa di situ? Ya itu dia katanya itu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, kata Musa. Tanda petik 2, ini kata Allah ini ya. Akulah Allah, akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau. Ini ucapan Allahnya ini. Enggak, tadi katanya malaikat kalau ngomong ini kalimat Tuhan. Di mana itu? Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Ya Allah. Malaikat, itu kan dia nggak mengklaim dirinya Tuhan itu, nggak ada apa ya. Tunggu sebentar ya, sebentar dulu ya. Malaikat menampakkan diri kepada yang keledai bisa ngomong itu apa tuh? Lupa aku. Bentar dulu. Enggak, di Kejadian 18 ada 3 orang datang tuh. Itu malaikatnya nggak bilang ini kata-kata Tuhan. Jangan ngarang.
Kejadian kejadian 18. Kejadian Nah, 18. ada 3 orang tuh. Boleh 3 budak yang di Mamre. berjumpa Abraham ya. Di Mamre. Oke, mari kita simak sama-sama. Boleh. Jadi biar kita tahu teman-teman ya bahwa Allah itu kadang menampakkan diri dalam rupa malaikat. Kenapa dalam rupa malaikat? Jika dia menampakkan wajahnya, pastilah dia mati. Udah dibuka kejadian 18-nya, jangan nomor-nomor. Oke, oke. Bahkan diri sebagai malaikat. Malaikat itu adalah Utusan. perwakilan Tuhan, utusan Tuhan. Jadi kalau udah ada nama malaikat, malaikat Mikael, Gabriel itu bukan Tuhan. Malaikatku, anginku, rohku itu bukan Tuhan, tapi adalah ciptaan Tuhan. Begini Yosef, kita bisa tebak ini malaikat atau Allah itu dari ucapan Sarah ini nantinya. Ya, kita lihat nih, kita lihat tanda-tanda petiknya ini ya. Perikopnya, penubuhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah ini. Kejadian 18. Iya, udah kubukanya ini kata Apel. Aku membaca perikopnya aku. Ini perikopnya di sini beda kok. Oh iya, lupa. Perikop kan tergantung penerbit ya. Nah, kan ini. Oke, ini kan. Mari kita lihat nih kata-katanya ini ya. Aku mengambil nih, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Akan diri kepada Abraham. Kejadian 18 kan? Iya, 18-nya ini. Wah, ini beda-beda kitab loh. Heboh banget, pusing gue. Milik Memre. Kenapa? Nggak nih? Ini terjemahan baru nih Jibril. Nggak nih? Mana? Di sini kejadian 18, Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ini udah beda lagi nih. Perikopnya. Ini gue gak demennya baca buku loh, beda-beda. Jadi gimana lanjut diskusinya ini karena Ya beda udah ini. terusin. Karena beda kan, mana tahu kok nggak jadi nggak percaya sama yang kupegang ini. Gimana gue percaya Syarat yang di sini diskusi, beda, yang di sono beda. Nanti kalau nggak percaya nggak ada guna diskusi ini kan. Berarti kalau kok gitu juga aku nggak percaya Al-Quran gimana? itu semua yang disukat Bukan di sini beda, di sono beda. Jadi kita mau baca yang mana nih? Nah ya, sekarang gini lah, aku bacalah saat pelan-pelan nih ayat satunya ini, sama nggak yang tulisan yang kau pegang itu? Coba. Artinya kalau sama, cocok ya kan, bukan berarti kalau nggak percaya kan ngapain kita diskusi, ngopi-ngopi aja lah kita. Nih, ngopi aja yuk. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantim milik Memre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari, si Abraham ini ya, dari pintu kemahnya menyongsong mereka, si 3 orang ini. Lalu sujud sampai ke tanah. Ayat ketiga nih. Abraham berkata, Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. A4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Ayat 5, aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hambamu ini. Jawab mereka, jawab si 3 orang ini, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, cepatlah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. 7. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini duduk mengolahnya. 8. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Ya, ini Abraham ini, yang 3 orang ini makan. Mereka lalu berkata kepadanya, kepada si Abraham, di manakah Sarah istrimu? Jawab Abraham, di sana, di dalam kemah, katanya. Firmannya, besar ini, besar ini. Tapi tunggu deh, sebentar. Yang lo pikir 3 orang ini siapa?
Sabar dulu, biar kita simak dulu kata-katanya, baru kita simpulkan. Nggak boleh kita simpulkan sebelum tahu informasi semuanya. Oh, Biar belum dibaca. Oke, siap. Sebentar, nomor 10, biar kita biar satu komplit kita baca. Firmannya, ini N besar ini, firman Tuhan ini, N besar, karena N besar. Sesungguhnya aku, besar ini, aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Katanya, kata yang yang datang itu. Sarah mendengar dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Ya, Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya. Sarah tidak lagi mendapat haid. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, aku sudah renta. Akan berakhirkah aku? Tuanku juga sudah tua. Maksudnya si Abraham juga udah tua ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nih, mengapa? Sebentar sayang. Ini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tanda petik 2. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Ayat 14. Adakah sesuatu mustahil bagi Tuhan? Ya, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, namun Tuhan berfirman, tidak, engkau memang tertawa tadi. Ini kan dikatakan Tuhan berfirman, langsung ini Tuhan berfirman ini. Jadi yang tiga orang itu Tuhan apa malaikat? Satu orang itu Tuhan itu. Yang berbicara itu Tuhan. Oke. Nih. Nih. Ini Bang Billy bisa koreksi ya. Ini langsung dari Sevarianya, ada original teksnya. Di sini dibilang, and behold 3 men, one to announce Sarah, birth of the son, one to overthrow Sodom, and one to cure Abraham. For one, apa nih tulisannya? Angel. Baca ya, kita baca ya. kita baca ya. Translate aja nih bahasa Indonesia nih. Satu untuk memberitakan kepada Sarah. Jadi ini lebih detail bang. 3 orang itu, satu itu yang memberitakan kepada Sarah tentang kelahiran seorang anak laki-laki. Yang satu lagi untuk menghancurkan kota Sodom. Dan yang satu lagi menyembuhkan Abraham. Jadi ada 3 orang. Yang satu ngasih tahu Sarah akan hamil, yang satu ngancurin kota Sodom, dan yang satu nyembuhin Abraham. 3 malaikat bang. Oke. Bang. Oi. 3 malaikat. Tapi di sini dikatakan Tuhan berfirman. Itu kan tulisan di apa itu dibuatnya malaikat. Bukan, tetapi kita bilang begini. Bukan, gini. Bang, sebentar. Di sini perbedaan perspektif kita. Di dalam Al-Quran, waktu Rasulullah bilang, ini saya contohin nih bang ya. Ini mungkin sama kayak Bang Billy. Waktu Rasulullah membacakan Al-Ikhlas, di surat Al-Ikhlas, Nabi Muhammad bilang, ini Nabi Muhammad nih, keluar dari mulut Nabi Muhammad nih. Apa katanya? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Begitu Nabi Muhammad bilang itu, perspektif kita berpikir itu kalimat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Paham nggak bang sampai sini? Pendapatmu itu bisa saja Muhammad mengambil dari kitab orang lain itu dibaca-bacanya. Ya kan, jangan fitnah dulu dong. Ya udah coba kalau ada mana? Artinya bang, gini bang. Artinya. Jangan fitnah dulu dong. Gue lama-lama enak juga nih. Bisa saja, bisa saja. Iya terserah deh, bisa aja. Tapi ini ayat Al-Quran sudah ada di Mekah sebelum Islam. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani sudah beredar mondar-mandir di Ka'bah itu pra-Islam.
Di mana Jadi ada kul huwallahu ahad Allahu samad di kitab kalian? dulu Bang, kemarin ada temanku diskusi namanya si Yakub itu, dia katanya Nasrani, yang mana kitab Injilnya itu berisi adalah Injil Barnabas, Filipus, Injil Maria, mereka nggak ada mengkanon Kemarin tuh di sini, Manuel. Kemarin tuh di sini. Jangan ngomong temanku. Kau diskusinya di sini sama Yakub. Itulah si Lanjut. Yakub itu, dengan aku aja terkejut aku, loh, yang masih adanya agama Nasrani 2025 ini, kutanya, kau agama apa? katanya. Nasrani. Kata di si Yakub itu dah, katanya, emang masih ada kitabmu Yakub? Nggak udah kemana-mana. Narasinya gua tadi, ini gua udah mulai emosi nih. Sebentar. Maka aku bilang, bisa saja Muhammad Sebentar, membaca Immanuel, Nasrani sebentar. dan memasukkan ke kitabnya Al-Quran. Oke. Di surat Al-Ikhlas di sini dibilang kul huwallahu ahad Allahu samad. Allah itu adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dari perspektif kita tahu ini kalimat Allah yang Nabi Muhammad sampaikan. Sampai sini paham nggak? Menurutmu paham lah, itu kan menurut Islam. Iya, kita bisa baca di sini kalau ini kalimat Allah yang Nabi Muhammad sampaikan, paham nggak? Paham. Oke. Nah, begitu juga waktu 3 orang di Mamre itu. Jadi malaikat, begitu malaikat mengatakannya, itu kalimat Tuhan yang malaikat sampaikan, paham nggak? Bukan yang ngomong itu Tuhan, paham nggak? Bisa saja sih. Tapi Ya aku kalau mau tunjukkan bisa saja gini, capek banget ngobrol sama Sebentar. orang yang bisa saja. Aku mau kasih satu lagi ayat, izinkan aku Jibril. Kejadian 32 ayat 30. Nanti boleh juga nanti Yosef membuat teks aslimu itu Yosef, lalu kau terjemahkan, kita cocokkan Yosef. Apakah yang di Injil Kristen ini tidak cocok? Makanya kan kita sudah dengar informasi dari petinggi LAI bahwa ada Jangan cengeng Yosef. Sebentar, mari kita ada 6.000 kesalahan. Nah, lihat tadi Sabar kata dulu, ya. Fayera. Sabar. Fayera itu satu kata, bukan menampakkan diri. Menampakkan diri itu 2 kata. Dalam teks Ibraninya Fayera 1 kata. Kok jadi 2? Jadi menampakkan diri? Enggak. Yang paling mendekati arti ya daripada kata Fayera itu appeared, muncul, bukan menampakkan diri gitu. Sabar. Oke, izinkan aku sekali lagi untuk membacakan Kejadian 32 ayat 30. Ini dia. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, kata si Yakub, tanda petik 2, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Coba dulu kau baca dulu Yosef dalam bahasa Ibranimu yang tadi, terjemahkan dengan kemampuanmu. Sesuai nggak dengan kitabku ini? Elohim situ juga. Bacalah dulu. Baca dengan bahasa Udah bahasa dibaca, Ibranimu kan tadi itu. udah dibaca. Peniel itu Bos. Peniel Hanya ayat 30 ini aja, Bos. Biar sama-sama cocok nggak? Biar atau kemana? Atau memang salah terjemahannya LAI ini biar ku tahu juga. Hanya ayat 30 ini aja. yang kau mau cari tahu itu YHWH atau bukan gitu. Gini, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Artinya Yakub ini telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat, katanya. Sesuai dengan perkataan Allah, jika engkau melihat wajahku, pastilah engkau mati. Tetapi Nggak ada dia ala-alahan. Di dalam Torah nggak ada ala-alahan. Oke lah, sekarang beginilah, kau terjemahkanlah dulu. Tadi kan kau bilang bahasa Ibranimu yang asli, bacakan lalu terjemahkan biar ku Tadi kan cocokkan ke udah. kitabku ini. Berarti yang tadi kita udah setuju malaikat ya? Nggak setuju aku. Oh ya udah, nggak berarti kau pikirkan dulu, baru kalau kau setuju baru kita lanjut. Kalau enggak, ya enggak. Berarti kau perkosa aku kayak gitu, harus setuju dulu baru kita lanjutkan diskusi. Lah kan tadi udah diberikan beberapa sumber, bahkan sumber Kristen Matthew Henry mengatakan itu malaikat. Terus mau kemana kau? Kecuali kau punya gelar skolar. Kecuali kau punya gelar skolar yang sama seperti Matthew Henry. Kau gini, kau mengancamku dengan bahasa Ibrani, tapi kau nggak berani menerjemahkannya sekaligus biar kami lihat. Mohon izin dulu dah. Immanuel, ingat ya, kita ini kan berdiskusi berdasarkan data sebagai alat bukti. Ya, kita di sini mempresentasikan keyakinan kita itu berdasarkan bukti, data yang valid.
Itu loh. Bukan memperkosa. Mohon maaf, Bang Billy itu bukan memperkosa hakmu atau keyakinanmu, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan, ya, itu memperkuat apa yang menjadi narasinya gitu. Jadi kamu itu perlu adanya pengakuan gitu loh. Soal itu kamu merasa nggak yakin, nanti silahkan kamu cari, kamu gali lagi ke dalam gitu supaya diskusinya berjalan gitu loh. Immanuel, bisa difahami ya? Artinya Lanjut, sekalipun lanjut. aku, Bang Billy, dilanjut. sekalipun aku nggak sependapat dengan si Yosef, aku harus mengatakan ya bahwa itu malaikat. Kan kau memperkosa itu namanya. Silahkan, itu keyakinanmu, akan tetapi ketika kamu bernarasi harus didukung dengan alat bukti. Kan aku Sebagai bilang. dasar kamu itu berdiskusi. Nah, ketika alat buktinya itu di situ sudah dibuktikan bahwasanya narasimu itu lemah, bukan berarti mau memperkosa Bagimu narasi. hakmu atau keyakinanmu. Akan tetapi di situ kamu itu harus paham narasimu itu tidak bisa Ngerti, Kli. dipertahankan gitu loh. Kamu harus sadar diri di situ gitu loh.